Akhirnya kayak kita buat Bless the King, Bless the apa, akhirnya kita sum up sama Bless the Knights. Artinya tuh berkatilah kesatria-kesatriamu Tuhan gitulah. Jadi di Bless the Knights itu setelah album pertama itu nggak ada lagi kata-kata negatif, yang ada tuh hanya kita menceritakan kepercayaan kita kepada Tuhan secara general dan juga memotivasi anak-anak muda supaya berani mengejar mimpi. Terusnya baru-baru ini kamu masuk nominasi, itu gimana itu ceritanya? Nominasi AMI Awards itu sudah 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut ya? 3 tahun berturut-turut. 2023, 2024, 2025. Jadi itu kategori band lagu Best Metal Song. Nama Bless the Knights juga makin banyak didengar. Kayak contoh kan, Mas juga akhirnya kan tertarik dan akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini kan karena tadi udah ngelihat presentasinya Bless the Knights juga di acara Metal Wars. Fritz, Yo, bisa Mas. ngobrol-ngobrol bisa? Aman, masuk aja Mas. Sorry ya, ini kita di high ace jadinya. Masuk aja Mas. Nggak apa-apa. Ini beda sendiri ini. Beda sendiri, waduh. Siap. Ya Bay. Perjalanan Legacy of the Knights Tour. Bless the Knights. Bless the Knights. Gimana? Wah, seru Mas. Jelas-jelas seru banget. Kita sudah titik ke berapa ya? Mungkin ke 10 atau ke 11. Ini tour ya? Tour, ya. Kita pertama dari Jakarta, Bekasi, terus kemudian kita main kemarin ke beberapa kota di Jawa Tengah. Kita main ke Solo, Klaten, Purwokerto, Cilacap. Terus selesai dari situ kita kemarin main di Ponorogo. Setelah dari Ponorogo kita main ke Madiun tadi malam, terus hari ini di Surabaya. Bless the Knights, iya. Ya. Itu apa dari artinya? Bless the Knights itu sebenarnya gini, dulu kan aku punya band yang tadi kita ngobrol-ngobrol main di Metal Wars tahun 2012 namanya Blitzkrieg. Nah, Blitzkrieg itu kita singkat B sama K dulu, BK gitu. Nah, terus waktu itu mau bikin album, kita mau dikontrak sama label Itali waktu itu, Animal Records. Nah, mereka bilang kalau misalkan namanya Blitzkrieg nggak bisa dipakai karena sudah banyak yang pakai nama Blitzkrieg. Jadi akhirnya kita coba cari gimana mempertahankan B dan K-nya. Akhirnya kayak kita buat Bless the King, Bless the apa, akhirnya kita sum up sama Bless the Knights. Artinya tuh berkatilah kesatria-kesatriamu Tuhan gitulah. Jadi di Bless the Knights itu setelah album pertama itu nggak ada lagi kata-kata negatif, yang ada tuh hanya kita menceritakan kepercayaan kita kepada Tuhan secara general dan juga memotivasi anak-anak muda supaya berani mengejar mimpi. Udah berapa tahun nih? Wah, kalau misalkan dibilang udah berapa tahun, sebenarnya Bless the Knights sudah band lama ya. Kita decide untuk berganti nama jadi Bless the Knights itu tahun 2013, keluar album tahun 2015. Berarti sekarang tuh udah sekitar berapa? Hampir 12-13an tahun lah sebenarnya. Kalau ditarik balik lagi dari Blitzkrieg itu dari 2009, jadi udah hampir kalau album 20 sih? tahun. Album itu 2015 self-titled Bless the Knights. Tahun 2018 Dunamus, terus kemudian single. Nanti ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa keluar album terbaru. Yang keberapa? Yang ketiga. Yep. Terusnya baru-baru ini kamu masuk nominasi, itu gimana itu ceritanya? Nominasi AMI Awards itu sudah 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut ya? 3 tahun berturut-turut. 2023, 2024, 2025. Jadi itu kategori band lagu Best Metal Song. Best Metal Song _ artis. Jadi ya lagu dan artisnya gitu. 3 tahun berturut-turut. Nominasi sama siapa aja itu? Yang tahun ini tuh ada Dead Squad, terus ada Somnium Shake, itu orang apa? Malang. Terus ada Afath, itu dari Jakarta. Terus ada Bonga sama Bless the Knights berlima tahun ini. Nyangka nggak kamu ya? Kalau nyangka sebenarnya jujur kayak semenjak tahun 2023 ketika Metamorphosis itu jadi dapat nominasi, kayak Bless the Knights tuh udah punya winning formula gitu Mas. At least untuk di si AMI Awards-nya dulu gitu ya. Udah ada winning formula lah. Jadi memang ketika 2023 dapat, 2024 dapat, 2025 aku juga bilang pasti ini masuk juga. Karena formulanya sama sebenarnya. Mulai dari penulisan, dari produksinya, dari pre-pro, post-pro, semuanya sama. Apa yang kamu persiapkan ke Bless the Knights sendiri? Kalau ke depan sih ya tentu
aku tuh orangnya ketika mau sesuatu tuh harus dapat. Jadi ya manusiawi ya Mas kalau misalkan kecewa ya, karena 3 tahun berturut-turut gak dapat sama sekali. Sempat kecewa Sebenarnya ya? kecewa sih sedikit. Cuma bukan berarti menyerah, karena Jackie Chan aja dapat Grammy setelah berapa puluh kali nominasi kan gitu. Ya jadi mungkin ya nggak tahu ya, mungkin Tuhan kan pasti punya waktunya. Nanti kapan Bless the Nuts itu dianggap layak dan pantas untuk pegang piala Awards itu. Jadi ya pokoknya Bless the Nuts tetap berkarya aja terus. Dan semakin banyak dapat kesempatan, peluang untuk menangnya atau peluang untuk di-recognize lah paling nggak, itu kan makin tinggi. Itu aja sih. Jadi nggak ada patah semangat sama sekali. Kalau misalkan kecewa pasti ada, tapi malah jadi termotivasi gitu. Kurangnya Bless the Nuts apalagi ya, kenapa ya? Kok masih belum menang gitu. Nah untuk selanjutnya Bless the Nuts, album berikutnya sudah ada materi. Materi sudah terekam semua. Bahkan yang kayak tadi kita bicara-bicara pas makan tadi, ini mau ada tambahan 2 lagu lagi kayaknya. Jadi mungkin ya single akan keluar before Ramadan, setelah Idul Fitri ya. Nanti kita baru proses untuk keluar album. Doain ya Mas. Mudah-mudahan untuk beres. klip udah ada ya? Video klip sudah dikerjakan, tapi karena kita ganti drummer, jadi kita alternate nih gimana caranya supaya drummer baru bisa dimasukkan, terus yang kemarin nggak jadi mubazir gitu. Jadi nanti ditungguin aja, harusnya sih Januari Februarian harusnya udah keluar. Itu kamu atur lagi untuk tur berikutnya? Iya. Tur berikutnya? Tur berikutnya kami udah punya rencana sih. Mudah-mudahan bisa, kan waktu tahun 2017 itu pernah tur Southeast Asia tur luar negeri. Oh ya. Nah, jadi yang ini pengennya juga minimum bisa mengulangi, atau kalau dari manajemen sih sama dari teman-teman kita berharap kita bisa sampai ke Jepang. Tapi ya itu berarti harus dipersiapkan betul-betul. Karena kan kalau ke sana tuh lumayan Mas, besar sekali gitu. Jadi kita harus galang dana sponsor dan lain sebagainya. Cuma yang paling penting adalah Bless the Nuts harus konsisten dulu sih. Kalau Gitu. konsistensinya sudah dapat, nama Bless the Nuts juga makin banyak didengar. Kayak contoh kan, Mas juga akhirnya kan tertarik, dan akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini kan karena tadi udah ngelihat presentasinya Bless the Nuts juga di acara Metal Wars. Yang mudah-mudahan makin banyak orang yang kenal, makin banyak orang yang tahu. Ya kuncinya konsisten sih. Itu kelemahan Bless the Nuts yang selama ini selalu terjadi. Kadang timbul, kadang tenggelam kayak gitu. Untuk ngatasin gitu gimana nih? Nah, Rich. itu tadi Mas yang kita ngobrol masalah pendewasaan toh. Jadi kalau kayak sekarang itu ya udahlah, kalau misalkan ada kita kurang-kurang sedikit atau kita ada perbedaan pendapat, ya nggak jadi gegeran Mas. Jadi ya udah, kita bagaimana caranya buat apa ya? Kita minimalisir lah. Intinya adalah yang perlu dipikirkan bagaimana bandnya itu sustain, bagaimana orang-orang yang seneng sama kita nih, seneng sama kami nih, nggak kecewa gitu ya, Bless the Nuts nggak main lagi, ya Bless the Nuts. Dan akhirnya top of mind-nya jadi hilang. Bagaimana caranya kalau modern metal, entah itu gen, entah itu metalcore, entah apa namanya, ya top of mind harus Bless the Nuts. Gitu Mas. Kalau luar negeri Eropa gimana? Ada nggak? Kalau misalkan Mas ngomong gitu, aku agak ngelus dada sebenarnya. Kenapa itu? Semenjak kita 2017 itu kan kita jalan ke Malaysia sama Thailand, Singapurnya kan batal. Nah pulang dari situ, kita tuh waktu itu sempat ada band asal Finland, Vapahtaya namanya, main di Jakarta. Itu barengan sama kami, kita tur ke beberapa kota. Nah karena mereka impress dengan penyambutan kami, dia bilang 2019 atau 2020 kita diundang untuk jalan ke sana. Cuma ya semuanya gagal karena setelah Southeast Asia Tour dan tour dengan mereka di dalam negeri itu, ya Bless the Nuts-nya ya itu tadi Mas, formasi yang lama saat itu jadi bubar. Jadinya ya semuanya udah menguap begitu aja. Vapahtayanya juga udah nggak tahu kemana juga. Tapi ya udahlah, mungkin memang belum waktunya aja. Tapi kalau ke Europe sih sebenarnya ya itu salah satu tujuan kami juga sih. Karena seru kan, itu bener-bener kita mungkin spending kayak 1 bulan di dalam van, kita jalan kemana-mana, dan di sana kan orangnya apresiatif banget. Jadinya memang ya itu salah satu cita-cita. Mudah-mudahan bisa. Yap. Ini kamu dengan equipment ya? Kamu juga katanya kerjasama dengan beberapa brand. Beberapa brand ya. Puji Tuhan Gitar ya. Apa sih? Gitar sekarang aku pakai Schecter Mas. Itu sampai 3 tahun ke depan. Sampai 3 tahun ke depan. Apa itu namanya? Ambassador? Iya, brand ambassador. Terus kemudian efek aku sama New X itu habis di tahun depan. Terus kemudian juga ada ampli Black Star Amplification, itu juga sampai 2 tahun ke depan.
Gimana, ada nggak beban malahan dari kamu? Kalau misalkan dibilang beban pasti ada, terutama kan masalah konten ini loh Mas gitu. Jadi ya memang kalau misalkan dibilang menjadi terbebani ya enggak. Aku ngerasa itu berkat dari Tuhan yang memang selama ini aku main gitar itu ya memang nggak ada tujuan yang begitu-begitu gitu. Tapi ketika Tuhan percayakan ya udah dijadikan sebagai tanggung jawab aja sih, bukan beban yang akhirnya mau jadi kayak aduh harus begini harus itu enggak. Malah happy lah. Ya, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman juga gitu, karena ya aku yang bukan siapa-siapa mengawali karir di musik sendirian dari nol ternyata bisa dapat seperti itu, jadi teman-teman lain juga pasti bisa. Jadi paling enggak untuk mainnya ya kamu berusaha se-enjoy mungkin ya. Betul. Dan ya harus bisa menjadi representasi mereka lah gitu. Harus ngerti produknya, harus ngerti bagaimana mereview, harus bisa merepresentasikan the best out of them lah. Jadi jangan sampai ketika misalkan aku sekarang pakai Schecter di panggung itu nggak bisa merepresentasikan nama besarnya Schecter gitu. Jadi harus bisa direpresentasikan. Contoh kayak Blackstar juga seperti itu juga, kayak gitu. Ya harus bisa mengoptimalkan apa yang mereka punya lah. Siap. Gitu. Fritz, siapa? Thank you banyak ya. Terima kasih banyak. Mungkin nanti Mas. akan mungkin lebih banyak yang bisa diraih. Amin. Perjalanannya Semoga Parah TV juga semakin besar, makin banyak yang subscribe, makin banyak followernya. Kita saling support buat kemajuan musik Indonesia. Keren. Halo everyone, gue Mr. Fritz Faraday aka Bless the Nights. Pastikan kalian follow dan juga subscribe Parah TV. Kontennya keren-keren banget dan tentunya meo. Parah TV, parah terus parah, parah ya.